Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Dulu rumah tangga Taki Malik yang jadi sorotan, sekarang pernikahan siri ayahnya yang mencetak viral. Baru sehari menyandang status duda, kabarnya Mansyardin Malik langsung menikahi Marlina Oktoria. Benarkah pemberitaan negatif tentang kasus sang ayah dengan Marlina berimbas pada bisnis yang ditekuni Taki? Bagaimana Taki menghadapi serangan influencer Adam Denny yang seolah bernafsu menggiringnya ke meja hijau? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas sengkarut masalah yang dihadapi keluarga besar Taki Malik. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Sosok Taki Malik, hafiz Quran yang ngehits pasca menikah dan akhirnya bercerai dengan Salma Vina Sunan kembali menjadi sorotan. Bukan karena konflik rumah tangganya dengan Sheryl Nadira sang istri kedua, tapi karena dirinya dituding melakukan penggelapan dana umroh dan ayahnya dituduh melakukan KDRT terhadap wanita bernama Marlina Oktoria. Di saat bersamaan, Taki harus menenangkan ibu dan adik-adiknya dari tajamnya kata-kata netizen di sosial media. Saya dan keluarga besar Taki Malik, ibu saya, istri saya, adik-adik saya di depan meminta maaf atas beredarnya berita yang mensangkut pautkan nama saya. Dan saya percaya surga itu masih ada di bawah telapak kaki ibu saya. Ya pastinya sih ya sedih ya gitu kan, kenapa? Ya maksudnya gini, saya cuma mau bilang seperti ini, jangan sampai ada korban-korban berikutnya aja gitu, udah. Ya, September ceria seolah berubah menjadi September kelabu bagi Taki dan keluarganya. Berawal dari kemunculan pengacara Sunan Kalijaga yang membeberkan pernikahan Mansyardin Malik dengan Marlina pada 19 Juli lalu. Ironisnya, sebagai putra sulung, Taki tak tahu kalau sang ayah yang baru 1 hari menyandang status duga nekat menikah di bawah tangan dengan Marlina. Yang DM awal pertama kan saya bilang ya kita nanya kabar, terus tiba-tiba dia minta nomor telepon, saya nggak respon, tapi dia mengirim nomor telepon, akhirnya dia video call saya tapi saya nggak respon gitu. Ya dulu kenalnya kan dia nge-DM saya, ya nge-DM saya minta tolong carikan pendamping hidup karena dia janda anak 3 dan dia bilang tidak ada yang ya iyalah yang namanya orang kan butuh ekonomi kan gitu ya, butuh yang memberikan nafkah kan gitu ya. Dia minta tolong carikan jodoh yang seperti Abi gitu loh. Jadi menikah sama saya itu dia secara agama 4 bulan itu sudah bercerai secara agama. Kenal di sosmed. Saya tidak kenal kalau bukan dia yang ngomong. Saya bapaknya TM. Saya, keluarga besar Taki Malik, ingin meminta maaf atas nama keluarga kepada publik atas berita yang beredar di media sosial beberapa terakhir ini. Saya dan keluarga sama sekali tidak mengetahui permasalahan yang menyangkut ayah saya. Bahkan kami pun tidak mengetahui kapan pernikahan tersebut dilaksanakan. Kami percayakan 100% kepada Abi sebagai laki-laki untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada saat ini. Ya kita kan saling komunikasi gitu ya, mereka support gitu ya. Karena mereka juga sudah dewasa kan gitu ya, dan mereka memang dari awal nggak tahu masalah ini gitu loh. Jadi memang tidak terlibat sama sekali anak-anak ini gitu loh. Dan saya udah bilang ke mantan istri saya ini bahwa anak-anak saya tidak tahu menahu masalah ini gitu loh. Sama seperti publik dan netizen, Taki juga baru tahu kalau pernikahan siri sang ayah syarat dengan konflik setelah Marlina mengumbar aib rumah tangganya di depan awak media. Tapi dia mengaku ke saya ingin berhijrah, ingin dibimbing, ya, ingin menjadi perempuan yang solehah kan gitu ya. Itu saya support. Dia
ya dia bicara ya mau bertanggung jawab gitu kan, mau membimbing saya gitu. Tapi ternyata tidak. Saya baru tahunya itu setelah saya nikah 2 mingguan lah, hampir 2 minggu gitu, baru tahu. Saya udah nggak mau ingat, Adik saya udah trauma, Jadi karena adanya perlakuan itulah, jadi kamu meninggalkan rumah gitu ya? Iya. Gitu. Karena kamu trauma ya dengan perlakuan itu ya? Sehingga kamu meninggalkan rumah ya? 2 minggu pernikahan saya sempat pulang hampir 1 minggu kurang lah, tapi dia memaksa, memohon, ternyata dia melakukan lagi, dan makanya sekarang saya udah nggak kuat, saya minta udah gitu. Ya silakan saja dia berbicara kepada siapapun ya. Tapi kan sebenarnya apapun yang kita bicarakan itu ada konsekuensi ya. Kalau itu tidak sesuai dengan fakta. Pengakuan Marlina bikin gaduh media hiburan dan dunia maya. Banyak netizen yang menduga Mansyardin sudah menjalin hubungan dengan Marlina sebelum pengusaha tambang asal Banjarmasin itu resmi bercerai dari Nurbaiti, istri pertamanya. Setelah diterpa pemberitaan negatif, Mansyardin baru berterus terang kepada Taki. Pria berusia kepala 5 itu mengaku menikahi Marlina karena ingin mengangkat derajat wanita itu. Tapi, jika ingin mengangkat harkat martabat Marlina sebagai janda 3 anak, mengapa Mansyardin tidak menikahinya secara resmi? Bukankah pernikahan siri hanya merugikan kaum perempuan? Ya setiap orang boleh aja berpendapat kan gitu ya. Tapi setahu saya nikah siri itu boleh secara agama sah dan halal gitu. Karena rukun dan syaratnya udah terpenuhi gitu. Ada walinya kakak kandungnya sendiri sama adik kandungnya gitu loh. Jujur ya, saya sempat tanya, emang berita itu benar? Harus jujur ya, harus jujur. Emang nikah secara agama, nikah siri benar. Tapi kalau penimpangan yang itu hoax. Tapi karena itu soal masalah suami istri dan belum pernah diceritakan dan belum pernah nanya juga karena nggak sopan kan kalau nanya sama istrinya gimana gitu. Ya soalnya agak sensitif. Ya takut tersinggung atau gimana, terus aku ngomong apa? Karena sekarang udah dipanggil banyak media juga. Kalau nggak salah ada video klarifikasi juga. Kalau saya tanya lagi, tambah berat hati gitu. Saya pikir kepada Ayahanda Taki Malik, ngaku saja. Mengaku bahwa apa yang Anda perbuat itu di mata publik lebih bagus daripada Anda bicara hal yang mengelak seolah-olah Anda tidak melakukan seperti itu. Ini masalah hukum loh. Kalau masalah hukum ada ancaman pidana, pasal-pasal asusila, jadi pelecehan seksual, masuk itu semua. Ya, nikah secara agama berbeda dengan nikah siri. Nikah secara agama umumnya diketahui oleh keluarga dan tetangga sekitar, dan pernikahan itu sah hanya belum dicatatkan di KUA. Sedangkan nikah siri sesuai pengertian sir, yang berarti rahasia, adalah nikah bawah tangan yang disembunyikan dari orang-orang terdekat. Tak heran, Taki Malik benar-benar kena mental ketika konflik pernikahan siri ayahnya dikomentari oleh sejumlah ulama dan aktivis perempuan. Saya sebagai anak tidak tahu menahu atas kasus ini. Dari saya pribadi akan sepenuhnya menyerahkan kasus ini kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses hukum yang berlaku. Jadi memang seorang laki-laki ini harus paham godaannya adalah perempuan. Quran surah Ali Imran ayat 14, Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah pandangan syahwat pada pandangan perempuan. Berarti apa? Laki-laki itu kelemahannya di perempuan. Makanya aturannya dikasih mathna wa thulatha wa ruba. Boleh menikah 2, 3 dan 4, tapi ada syaratnya. Fa illam ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau tidak mampu berbuat baik, kalau tidak mampu berbuat adil, maka cukup 1 lebih baik. Memang tak diungkap Marlina maupun Mansyardin mengapa mereka memutuskan menikah di bawah tangan. Yang pasti,
Di masa pengantin baru pun, Mansyardin dan Marlina sudah merasakan ketidakcocokan. Lantas, apa yang membuat Mansyardin akhirnya menalak Marlina pada 6 September lalu? Saya menjatuhkan talak sama dia, tanggal 6, ya. Menjatuhkan talak sama dia, menceraikan dia, sesuai permintaan dia. Permintaan dia kan berulang-ulang itu. Ceraikan saya, udah, saya katakan di hadapan dia, pada saat itu kami cuma berdua, udah. Kalau gitu saya ceraikan kamu deh. Dulu, waktu ingin menikahinya, waktu menggebu-gebu, istilahnya bertatap muka. Masa menceraikan seorang istri itu katanya lewat mana? Karena kami tidak melihat ada ada kesepakatan mereka untuk bercerai, nggak ada. Kalau dia bilang ada, buktinya saya SMS atau saya WA chat menceraikan. Di sini sekali lagi kita bisa melihat adab dan akhlak seorang suami seperti apa. Perseteruan Mansyardin dengan Marlina semakin panas oleh kehadiran Sunan Kalijaga. Dengan dalih memberikan perlindungan hukum bagi kaum lemah, Sunan tak sungkan untuk menggiring Mansyardin ke balik jeruji besi. Tapi langkah hukum yang ditempuh Sunan demi membela Marlina itu dituding beraroma dendam kesumat oleh sejumlah netizen. Sudah bukan rahasia lagi, Mansyardin dan Sunan sempat berseteru ketika mengawal perceraian anak-anak mereka, Taki Malik dan Salma Vina Sunan. Lalu benarkah pekan depan Sunan akan mengawal Marlina membuat laporan polisi? Yang saya merasa itu saya tidak pernah, ya. Itu saya merasa sangat dirugikan, gitu ya. Merasa nama baik saya dicemarkan di hadapan publik. Masalah mengaku atau tidak mengaku, saya yakin kami dan masyarakat juga nggak mikirin. Karena kami sudah mempunyai alat-alat bukti. Sekali lagi, baik secara itu rekam medis, baik itu secara hubungan komunikasi percakapan, ya, dan lain-lain. Artinya kita tidak memikirkan hal itulah. Ya, yang lebih kita pikirkan adalah kapan klien kami mantap untuk melakukan upaya hukum. Contoh misalnya melakukan gugatan, ya, ke pengadilan, melakukan upaya hukum, melaporkan. Kami menunggu klien kami. Kalau klien kami bilang, Mas Sunan, malam ini bikin laporan, kami akan jalan. Kalau misalnya mau terus-terusan seperti ini, Abdi pun nggak akan bisa tinggal diam juga, akan berusaha. Kalau jalur hukum itu pasti, kalau misalnya satu pelanggaran itu kan akan diteliti dengan baik atau diteliti dengan barang bukti, mau arahnya kemana, nanti dilihat yang berbohong itu siapa dan si pelakunya pembohongnya siapa, kan begitu. Bahwa kami tidak gentar, ya, ketika jangan ngancam-ngancam klien kita. Apapun itu kami akan berada di sisi klien kami untuk memberikan yang terbaik secara hukum kepada klien kami. Banyak persoalan kekerasan seksual itu yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan negosiasi atau dengan kekeluargaan, ya. Sebagai efek jera, maka kadang-kadang kita perlu speak out, ya. Perlu speak out atau kemudian melaporkan kasus yang ada sehingga akan menjadikan kejeraan dan ketidakberulangan pelaku gitu. Ini kan ibarat jatuh ketimpa tangga, sudah jadi korban disalahkan, mencemarkan nama baik dan lain sebagainya, sehingga penafsiran yang moderat progresif yang lebih kepada menguatkan hak-hak perempuan, ya, itu menjadi suatu yang sangat penting untuk disosialisasikan. Lantas seperti apa tanggapan Salma Vina Sunan terkait sengkarut masalah yang membelit keluarga sang mantan suami? Seperti apa curahan hati Ibunda Taki Malik? Bagaimana Taki menangkis isu penggelapan dana umroh yang digelontorkan influencer Adam Denny?